Etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran. Sila-sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dulu bersama, sekarang lupa. Hati yang kosong teruslah mengaji. Kita wujudkan Indonesia jaya dengan berjuang membangun demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'min yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di Ekonomis Intelijensi Juidin, Unit Divisi Penelitian Analisis Ekonomis Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Hal ini diperkuat hadirin dengan data yang dirilis oleh Bappenas tentang capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 sebesar 80,41 poin. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi demokrasi Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan flow demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah kita semua menyaksikannya hadirin? Praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tak kunjung berhenti. Money politik dilakukan para elit negeri. Kasus-kasus hukum berani dijual beli. Korupsi dilakukan demi memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyatnya hanya dibayar dengan janji tak pasti. Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang beruang, dia yang bertahta. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Lantas, bagaimana tanggapan kita semua? Sebab hal ini terus dibiarkan, maka tatanan dalam berdemokrasi akan luluh lantah dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Prihatin dengan kondisi seperti ini hadirin, berdirilah kami bertiga akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut di antara mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Profesor Wahbah Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Munir beliau menjelaskan ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk bermusyawarah dalam setiap perkara yang harus dimusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah hadirin, musyawarah menjadi bagian dasar dalam berdemokrasi sebagaimana termaktub dalam sila-sila Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga hadirin dengan perwujudan demokrasi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti terselenggaranya pemilihan umum, terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan dalam berpendapat. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, yang menjadi ironis dan memprihatinkan, menurut pengamat politik Yosegan Prasetyo, nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat di antara semua pelanggaran pemilu, 57 kasus
Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir memberikan peringatan tegas dalam kitabnya Durratun Nazin fil Wa'di wal Irsyad. Beliau mengatakan, laula adlul umara la akalan nasu ba'dhum ba'dha. Jikalau tidak ada keadilan daripada pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam serigala memangsa domba. itulah sebablah hadirin, untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang menghargai perbedaan, menerima kritikan, bahkan menjadikan semua elemen bangsa satu kesatuan. Pasti bisa kita bangun demokrasi. Pemimpin wujudkan demokrasi, pemimpin kunci suksesnya negeri. Bukan hanya pandai janji, tapi rakyat juga membutuhkan aksi. Agar lebih jelas lagi bagaimana pemimpin yang adil sebagai motor penggerak berjalannya sistem demokrasi di Indonesia, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat 26 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid. Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, inilah pondasi demokrasi yang harus diajarkan oleh Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul. Inilah demokrasi yang harus dijadikan karakter oleh setiap pemimpin yang ada di Indonesia, agar terwujudnya hukum yang berwibawa, Indonesia jaya, dan kehidupan berdemokrasi semakin terasa nyata. Betul hadirin?
dasarnya telah terdapat dalam Al-Quran, yaitu musyawarahlah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan, serta lahirnya pemimpin yang adil. demikianlah yang